Alhamdulillahirobbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah anakku semua, hari ini kita akan hentinya untuk bersyukur kepada Allah dan selalu berselawat kepada Nabi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Baik anakku semua, sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin mengabsen dulu ya. Andina Larika, Afifah, Alia, Anggita, Akila, Afifah, Atia Isma, Akif, Arumi Dara. Baik, tadi sudah disebutkan semua nama-namanya dan alhamdulillah semua hadir kecuali satu orang hadir sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. Amin. Gimana kelasnya, bersih ya? Bersih. Baik, hari ini ada sudah tahu materi apa yang kita pelajari? Sifat Allah. Sebelumnya kita pelajari materi apa? Pengertian dan macam-macam. Jadi sifat wajib itu apa, mustahil itu apa, dan jaiz itu apa. Materi dalilnya, baik itu dalil nakli maupun dalil akli. Dalil akli itu maksudnya adalah dalil yang kaitannya dengan akal pikiran. Kita memikirkan sendiri. Berarti kalau tentang sifat Allah wujud, kita pikirkan, oh wujud itu maksudnya Allah itu ada seperti apa. Itu namanya dalil akli atau akal. Sedangkan dalil nakli, dalil yang tertulis, baik yang ada dalam Al-Quran maupun hadis Nabi, itu yang tertulis. Ya, paham ya? Dan selanjutnya kita akan kalian harus juga mengetahui apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita. Bisa lihat di depan. Ya, tujuan pembelajaran kita itu pada hari ini itu cuman satu bagian, tapi satu bagian ini terbagi tiga. Pertama, mengidentifikasi bukti dalil nakli dan aklinya, sifat wajib, mustahil, dan sifat jaiz dengan benar. Jadi kita harus tahu dalil nakli dan aklinya. Ya, sejauh ini sudah tahu ya pengertiannya akli ya? Itu akal. Ya? Iya. Jadi baik, untuk materi pertama terkait dengan wujud. Coba diperhatikan. Wujud dalil naklinya, saya mengambil sini Quran surah Ar-Ra'd ayat 2. Di bukunya juga ada berbeda. Tidak ada masalah. Di sini dalilnya yaitu Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi 'amalin tarawnaha. Yaitu Allah yang meninggikan langit tanpa tiang. Jadi Allah sudah menjelaskan bahwa langit ini tanpa tiang. Itu yang membuktikan bahwa Allah itu mempunyai sifat wujud. Wujud artinya dalil aklinya adalah adanya Allah karena ada alam semesta ini. Kalau tidak ada alam semesta berarti kita tidak tahu Allah akan ada atau tidak. Bahkan kita sendiri tidak ada. Next, Qidam. Qidam itu dalilnya huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Dialah Allah yang awal dan yang akhir. Artinya kan Qidam itu terdahulu. Terdahulu itu artinya sudah ada sejak dulu. Kalau kita dulu belum ada. Kapan kita ada? Setelah diadakan. Nah, sedangkan dalil aklinya adalah Allah lebih dahulu ada sebelum kita. Ya, artinya Qidam terdahulu. Next, baqa. Baqa dalil aklinya adalah kullu syai'in halikun illa wajhahu lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Tiap-tiap sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Ini artinya baqa, artinya kekal. Allah itu maha kekal. Dan di sini ini menjadi sifat wajib, sedangkan kebalikannya itulah yang menjadi sifat mustahil. Jadi ini juga menjadi dalilnya sifat mustahil, menjadi juga dalilnya sifat wajib. Otomatis
otomatis. Dalil aklinya adalah semua makhluk akan rusak, tapi Allah tidak. Ini akan rusak, akan nanti sampai umur 60, 70, 80 pasti tua toh. Hebat itu kalau umur 80 tahun masih begini mukanya, masih Dialah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu lagi Maha terpuji. Ia umum binafsihi, artinya dia berdiri sendiri. Sehingga dalilnya adalah kita lah yang butuh Allah. Allah sebenarnya tidak butuh kita. Walaupun kamu tidak sholat, Allah tidak rugi. Tapi yang rugi. Next, wahdaniyah. Apa artinya wahdaniyah? Esa. Itu satu. Laukana fihi ma alihatun illallah la fasadata. Sekiranya ada di langit dan di bumi itu Tuhan selain Allah, maka tentulah keduanya itu telah rusak binasa. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau ada Tuhan selain Allah, pasti itu Tuhan itu rusak itu. Kalau misalkan ada Tuhan atas ini nomor 1, ada Tuhan level bawah dan level 3. Ini Tuhan atas ini yang kan ini Tuhan yang di bawah ini. Kamu yang mencidok. Atau mungkin kodrat atau kehadiran sama ya. Kalau kodrat itu artinya kuasa, kalau kehadiran itu maha kuasa. Ya, Siti Nur Fitriyatul. Ya, dalilnya innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Allah berkuasa selamanya, manusia hanya sementara. Ilmu atau aliman, ilmu yang mengetahui ini aliman maha mengetahui. Ayatnya itu ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha wa huwa ar-rahimul ghafur. Surah Sabah ayat 2. Ia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi, apa yang keluar, dan apa yang turun dari langit, dan apa yang naik padanya. Dia ini sukun, ya sejenius apapun manusia pasti ada sesuatu yang dia tidak ketahui. Kelihatan mungkin mengatakan kuasain orang jenis di sini, teman-teman aku semua saya kalahkan semua. Coba pertanyakan apa kerjanya malaikat Jibril sekarang? Bukan Jibril apa tugasnya? Nyampe ke wahyu toh? Kepada Nabi. Sekarang Nabi dan Rasul sudah tidak ada. Apa kerjanya sekarang? Itu saya tidak tahu sampai sekarang. Berarti pikiran tak begini. Oh, kayaknya menganggur malaikat Jibril sekarang. Wah, mereka menganggur. Oke, lanjut. Sekarang hayat atau hayat. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ini artinya hidup dan maha hidup. Allah maha hidup selamanya. Sedangkan manusia punya batas waktu. Umurnya mungkin 60, ada 70, ada bahkan 30, 100, ada bahkan 20. Baru-baru ini meninggal, baru tamat sanawiyah meninggal. Ada yang baru lahir meninggal. Ada yang belum lahir meninggal. Ya, Allah akan hidup selamanya, manusia punya batas waktu. Ada sama atau samian, artinya sama apa? Mendengar. Samian maha mendengar. Dalilnya qul ata'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum darra wa la naf'a wallahu was-sami'ul 'alim. Jadi katakanlah, mengapa kamu menyembah selain daripada Allah sesuatu yang tidak dapat memberi mudarat kepadamu dan tidak dapat pula memberi manfaat, dan Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ya Allah tahu semua. Bahkan dalil akhirnya adalah semua didengar oleh Allah, manusia terbatas. Belum lagi kalau manusianya bulat. Ya, disuruh sini. Ya apa? Oh belikan anu. Apa dia apa? Suruh beli cincin dengan beli anu ikan. Nggak jadi pernikahan dengan cincin dibelikan. Terpaksa makannya ikan. Basar artinya melihat. Basiran maha melihat. Dalilnya adalah wa innahu huwas samiul basir. Maha melihat. Sebenarnya Allah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Allah mampu
melihat semuanya, manusia tidak. Jadi Allah mampu melihat semut, melihat kuman sekalipun, melihat bakteri, melihat virus, bahkan melihat dosamu. Tadi Allah mampu melihat semuanya, manusia tidak. Kalam mutakaliman artinya berfirman atau berbicara. Jadi Allah itu mampu berbicara, kita juga manusia mampu berbicara. Mampu, tapi terbatas. Allah berbicara itu bisa dia mencapai kepada seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Allah bisa berbicara kepada matahari. Kalau kita hanya bisa berpuisi tentang matahari. Matahari, engkau begitu terang bersinar. Wahai bulan, kenapa kau belum datang? Itu hanya begitu. Tapi kalau Allah, dia mampu. Matahari hari ini, stop. Hari ini kamu gerhana. Bulan juga ikut gerhana. Terpaksa dunia ini gelap. Ini siapa tahu dengan kawan masuk sembelit pas masuk. Paham ya? Nah, terakhir adalah sifat jaiz Allah. Nah, tadi semua itu adalah sifat wajib dan sifat mustahil. Dan jadi ini sifat jaiz adalah fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu, yaitu memperbuat segala sesuatu yang mungkin terjadi atau tidak memperbuatnya. Jadi ini sifat kebebasan Allah. Terserah Allah, dari artinya adalah terserah Allah mau berbuat apa. Allah mau buat kita cantik atau ganteng, itu terserah dia. Kita hanya berusaha untuk berdoa dan berikhtiar. Ya, oke. Jadi itulah tadi sudah penjelasan terkait dengan dalil tentang sifat Allah. Selanjutnya adalah siapa tahu ada yang ingin bertanya, silakan. Ada yang ingin tanyakan? Oke, silakan. Apa yang ingin tanyakan? Apa dalil akli dan sifat Allah yang sama? Ya, yang sama. Tahu sifat dan dalil akli dari sama. Apa itu sama? Maha mendengar. Apa dalil aklinya? Allah maha mendengar. Apa? Ada yang bisa tahu? Ada yang bisa jawab pertanyaan temannya? Ya. Dalil aklinya maksudnya adalah dalil yang mengatakan bahwa oh ini buktinya Allah maha mendengar. Apa? Ya, silakan. Innallaha sami'un alim. Ya, artinya Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. ya, itu dalil aklinya. Dalil aklinya adalah akal kita. Apa buktinya kalau Allah maha mendengar? Tidak ada sesuatu yang tidak didengar oleh Allah. Iya, tidak ada sesuatu yang tidak dengar Allah. Kamu bercerita dalam hatimu, hari ini saya capek sekali Allah. Kenapa bisa senang sekali menjelaskan? Itu jadi pulang. Nah, itu Allah dengar itu. Saya mungkin tidak dengar, tapi Allah mendengar. Adalah kalian silakan memperhatikan metode yang seperti sebelumnya. Adalah kalian sesama kelompoknya ini saling menjelaskan materi yang sudah Ustaz paparkan. Nanti yang satunya bertugas mencatat, ada yang lainnya lagi bertugas yang menjelaskan. Begitupun sebaliknya, nanti ada satu kelompok yang naik ke depan untuk menjelaskan. Aku semua berdiskusi dengan kelompok kecilnya masing-masing, dan nanti ada kelompok yang akan dipilih secara acak untuk mewakili pertemuan pada hari ini untuk mempresentasikan apa yang kalian dapatkan terkait dengan materi hari ini. Oke, silakan. Meja adanya nomor itu tukang kayu. Adanya baju atau pakaian. Baik, tadi kalian sudah sama-sama membahas dengan pasangan kelompoknya yang terdiri dari 2 orang setiap kelompok, dan selanjutnya
Ustaz akan memilih kelompok yang akan maju untuk memaparkan apa yang menjadi temuan terkait materi kita pada hari ini. Baik, kelompok yang saya pilih, oke, kelompok ini, kelompoknya Natasha. Dan ya, itulah tadi penampilan dari kelompok dari Natasha yang sudah memaparkan temuannya terkait dengan dalil sifat Allah, baik itu dalil akli maupun dalil nakli. Terkait dengan tadi ada wujud, idam, baqa, mukhalafatul hawadits, qiyamuhu bi nafsi. Dan selanjutnya kelompok berikutnya yang saya pilih adalah kelompok dari ini. Siapa namanya? Arumi Dara dan temannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan dalil dan akli dari sifat wajib dan mustahil. Wahdaniyah artinya esa, dan dalil akli manusia dituntut untuk meyakini bahwa wujud Allah Maha Esa satu, sekiranya ada di langit dan di bumi Tuhan selain Allah dan telah keduanya itu telah rusak. Dalil nakli, Qul huwallahu ahad, artinya katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Quran surah Al-Ikhlas surah ke-112 ayat ke-1. Baik, anak-anak semua, tadi sudah ada beberapa kelompok yang sudah menjelaskan kembali terkait dengan materi yang saya paparkan dan pengertian di depan. Dan selanjutnya pada kegiatan penutup, Ustaz akan mencoba mengetes atau menguji sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi pada hari ini. Ustaz akan bagikan satu persatu setiap orang dan kalian silakan untuk menjawab sesuai dengan instruksi yang ada. Jangan lupa untuk tulis nama dan kelasnya, hari, tanggal hari ini juga, ya. Silakan kasih juga di belakangnya. Ya, over. Ya, silakan tulis nama dan kelas, hari, tanggal. Nanti semua sekarang kalian semua setiap orang nanti akan membacakan secara tartil pada bagian nomor 3 tes kali ini. Jadi kita beralih ke yang pertama dari ini. Silakan dibacakan. Basmalah dulu. Oke, baik. Ya, nanti saya kasih nilai ya. Dia sudah baca dengan baik, cuma kurang suaranya saja. Dan selanjutnya, ayo, silakan. Ya, sudah. Komplit. Semua kalian sudah mengerjakan tugas untuk siklus 2 pada hari ini, tugas kedua pada pertemuan ini. Dan selanjutnya kita akan sama-sama menyimpulkan materi kita pada hari terkait dengan dalil sifat Allah, baik itu akli maupun nakli. Ya, sebelum kita menyimpulkan, ada yang mau berani menyimpulkan terlebih dahulu? Oke, silakan. Natasha lagi. Silakan Natasha.
Ya, dalil sifat wujud dalil akli sifat wujud yaitu adanya Allah Subhanahu wa taala dapat dibuktikan dengan adanya alam semesta dengan isinya. Dalil naklinya yaitu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, yang artinya Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang Maha Hidup yang Sedikit disimpulkan oleh temannya, dan pada intinya kesimpulan pada hari ini adalah terkait apa sebenarnya itu dalil akli dan dalil nakli. Dalil akli adalah dalil yang berkaitan dengan akal pikiran kita, ya. Sedangkan naklinya adalah apa yang tertulis baik di Al-Quran maupun hadis. Kira itu yang menjadi kesimpulan kita pada hari ini. Dan selanjutnya ada yang ingin memberikan komentar terhadap pembelajaran kali ini. Oke, silakan. Siapa namanya? Alia. Silakan Alia. Bagaimana komentarnya terhadap pembelajaran pada hari ini? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengomentari pembelajaran hari ini. Alhamdulillah pembelajaran hari ini baik, karena kita bisa saling menukar informasi sesama teman maupun kelompok. Ya, alhamdulillah. Ada yang lainnya ingin memberikan komentar? Silakan. Yang kalian rasakan, silakan. Oke, silakan. Ini. Ya, apa yang kalian rasakan terhadap pembelajaran hari ini? Baik, apa lagi? Oke, bisa berkomunikasi dengan teman. Oke, terima kasih atas komentar kita pada hari ini. Baik, selanjutnya adalah kalian sudah mempelajari hari tentang dalil sifat-sifat Allah. Sebelumnya minggu lalu kita sudah pelajari pengertian sifat wajib, mustahil, dan jaiz. Selanjutnya pada pertemuan berikutnya kita akan masuk pada materi perilaku orang yang mengimani sifat Allah. Jadi ini perilakunya lagi yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Kalau di buku itu ada di halaman 35. Jadi itulah nanti akan menjadi tugas kita pada pertemuan selanjutnya, pada siklus yang ketiga atau pertemuan yang ketiga. Saya kira demikian pembelajaran kita pada hari ini. Kita sama-sama mengakhirinya dengan sama-sama membaca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.